Jadi jangan dinilai dengan hutangnya berapa, tetapi manfaatnya untuk siapa hutang tersebut, yaitu untuk masyarakat Indonesia. Ketika Sri Mulyani terang-terangan bahwa hutang Indonesia tinggi akibat hutang masa lalu, mantan pejabat ini dulu pun, yaitu Said Didu, tidak terima dan malah membeberkan data-data hutang Indonesia di masa lalu. Padahal Sri Mulyani seringkali mengatakan, jangan terlalu menyoroti hutang pemerintah. Seharusnya soroti hutang pemerintah itu untuk apa? Karena hutang pemerintah yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Terlebihnya yaitu untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas-fasilitas, rumah sakit, pendidikan, dan lain sebagainya. Ya seharusnya mensoroti yang seperti itu, bukan hutang. Ya dari dulu kan Indonesia sudah salah arah ya. Terlebih di pengelolaan tentang sumber daya seperti minyak, seperti tambang, freeport. Dulu kan diolah di luar negeri. Bahkan Indonesia baru saat ini membangun kilang-kilang dan bahkan tambang-tambang sudah beralih ke Indonesia. Itu juga uang apa itu? Pembangunan infrastruktur, mulai dari Trans Papua, Trans Sumatera, Trans Sulawesi, Trans Kalimantan, bahkan juga sudah dibangun di era Presiden Joko Widodo, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Jadi jangan dinilai dengan hutangnya berapa, tetapi manfaatnya untuk siapa hutang tersebut, yaitu untuk masyarakat Indonesia. Kalau kita cenderung melihat hutang, ya menurut saya sih itu pemikiran orang awam ya. Tapi kalau seperti Pak Said Didu, kalau cuma memikirkan hutang tanpa diketahui hutang itu untuk apa dan untuk siapa, menurut saya ya Pak Said Didu seperti orang awam. Padahal semua tahulah hutang tersebut adalah untuk kegiatan yang produktif. Dan Sri Mulyani juga yakin Indonesia pasti bisa membayar hutang tersebut. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sri Mulyani terang-terangan hutang Indonesia warisan masa lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hutang Indonesia tinggi karena warisan masa lalu. Sri Mulyani menyatakan hutang Indonesia sudah parah sejak puluhan tahun lalu dan memburuk saat krisis moneter tahun 97 hingga 98. Pernyataan Sri Mulyani tersebut langsung dikritik mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Melalui akun Twitter Muhammad Said Didu, aktivis ini mengungkapkan data mulai membengkaknya hutang Indonesia warisan masa lalu. Mari kita bicara data. Cuit mantan pejabat negara ini pada Rabu 27 Oktober 2021. Ia mengungkapkan hutang Indonesia pada tahun 2014 masih mencapai sekitar 2.600 triliun. Sedangkan saat ini di tahun 2021, hutang Indonesia sudah mencapai 6.700 triliun. Dan ia menambah hutang dari periode 2004-2014 dari sekitar 1.400 triliun mencapai sekitar 2.600 triliun. Setahu saya Menkyu-nya sama dengan yang menambah dari periode 2014 hingga 2021 menjadi sekitar 6.700 triliun. Semoga jelas tandasnya. Sebelumnya Sri Mulyani mengatakan lonjakan hutang Indonesia tidak terjadi begitu saja. Waktu ada krisis 97 hingga 98 dengan adanya bailout, makanya hutang Indonesia negara sangat tinggi karena obligasi. Jadi ujung-ujungnya adalah beban negara, ujarnya. Dijelaskan saat itu masih banyak perusahaan dan perbankan yang meminjam dolar Amerika Serikat termasuk obligasi pemerintah. Hal itu menjadi beban untuk Indonesia sebab nilai tukar rupiah terus terkoreksi mulai dari 2.500 per dolar AS sampai dengan sekitar 17.000 per dolar AS. Selain lonjakan utang, kala itu pemerintah juga berusaha memberikan stimulus pada perusahaan agar tidak semakin banyak yang buntung dan menjaga keberlangsungan ekonomi. Diketahui menjadi seorang membuat kebijakan bukan hal yang sangat mudah.
Predikat baik dan bukan berarti selalu dan bisa membuat semua orang senang. Namun, membuat kebijakan yakni mereka yang mampu melahirkan kebijakan berkelanjutan demi kepentingan orang banyak. Demikian dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat disambangi Direksi Media Indonesia, Metro TV, dan Medcom.id di kantornya dalam rangka silaturahmi Jakarta pada Kamis 26 September yang lalu. Di satu sisi, kita harus memahami rakyat, dinamika dan ekspektasinya. Di sisi lain, kita harus punya instrumen dan sumber daya untuk menyebarkan kinerja dan target pemerintahnya, ujarnya. Ia yang telah malang melintang di dunia keuangan itu menuturkan, seiring perkembangan teknologi, masyarakat tidak lagi mencerna dan menerima informasi yang berimbang lagi. Hal itu membuat Sri Mulyani mengerutkan dahinya. Salah satunya soal Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 yang telah disahkan tempo hari. Sri Mulyani mengaku telah membuat strategi agar pesan yang sampai ke masyarakat berimbang soal kinerja bendahara negara. Tapi yang keluar diberitakan hutang pemerintah menjadi sekian. Padahal saya sudah buat presentasi bahwa 2.500 triliun itu siapa yang menikmati, sampai kayak gitu. Tapi yang dilihat hutang saja, terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Padahal lanjutnya, Kementerian Keuangan melalui kebijakannya turut serta ikut membangun infrastruktur, menolong jutaan anak melalui program pemerintah dengan pemberian dana yang terus meningkat. Pemerataan pembangunan, transfer ke daerah yang kalau kita lihat APBN sekarang itu sudah 800 triliun. Bayangin, saya jadi Menteri Keuangan 15 tahun yang lalu, itu transfer ke daerah masih 100 hingga 150 triliun. Ini melonjak, jelas Sri Mulyani. Soal hutang negara, Indonesia disebut tidak memiliki hutang yang cukup besar. Pun demikian, kata dia, hutang Indonesia tidak pula akan turun. Bonus demografi saat ini menjadi salah satu faktornya. Hutang tidak akan turun karena kalau defisit kita dengan kondisi demografi ini 10 tahun ke depan, katakanlah defisit tetap kita jaga di bawah 2%, itu tetap aja 1% di bawah GDP. Itu kan nambah tugas dia. Diketahui dalam APBN itu pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai 2.233 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar 1.865 triliun dan penerimaan bukan pajak sebesar 367 triliun serta penerimaan dana hibah sebesar 0,5 triliun. Sementara belanja negara dalam APBN 2020 direncanakan sebesar 2.540 triliun atau meningkat 8,5%. Belanja negara itu dialokasikan melalui belanja negara pemerintah pusat sebesar 1.683 triliun dan melalui transfer daerah dana desa sebesar 856,9 triliun. Sementara pemerintah dan DPR menetapkan target defisit anggaran sebesar 307,2 triliun atau setara dengan 1,7 PDB pendapatan domestik bruto. Selain itu, APBN 2020 akan memiliki peran penting dan berfokus pada 5 hal. Pertama yakni peningkatan sumber daya manusia dan perlindungan sosial guna memperkuat modal manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Ketiga, pemberian insentif perpajakan demi mendukung peningkatan SDM dan daya saing untuk kegiatan vokasi dan lipeng serta industri padat karya. Keempat, menguatkan transfer ke daerah dan dana desa untuk pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah Nusantara, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin bisa membayar hutang pemerintah yang sudah menumpuk. Apalagi akibat tekanan pandemi ini, hutang pemerintah naik tajam dalam 1 tahun terakhir. Hingga akhir Juni 2021, hutang pemerintah tercatat 6.554 triliun atau 41% terhadap produk domestik bruto. Hutang ini terdiri dari SBN 5.711 triliun dan pinjaman baik dalam dan luar negeri sebesar 842 triliun. Saat kita menghadapi pandemi dan penerimaan negara kita merosot, kita mengalami defisit dan berhutang. Namun kita yakin bisa membayar lagi apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan, ujarnya dalam acara Pajak Bertutur pada Rabu 25 Agustus 2021 yang lalu. Menurutnya, salah satu langkah untuk kembali mendorong penerimaan pajak sekaligus tetap menangani dampak dari pandemi adalah melalui reformasi perpajakan. Reformasi untuk memperbaiki dari sisi administrasi dan juga teknologinya. Selain itu, reformasi pajak juga dilakukan untuk sumber daya manusianya, di mana pelaku pajak terutama pejabatnya yang nakal akan diperbaiki.
Tugas kami untuk terus melakukan reformasi di bidang perpajakan. Kami memperbaiki di bidang administrasinya, melakukan perbaikan di bidang sumber daya manusia, organisasi, bahkan juga kalau ada pejabat atau petugas pajak yang nakal, adalah kewajiban kita untuk terus melakukan koreksi karena pajak identik dengan kepercayaan masyarakat kepada negara, kata dia. Reformasi perpajakan lainnya juga akan dilakukan melalui edukasi mengenai betapa pentingnya pajak kepada masyarakat, terutama anak muda. Bahkan ia menilai sangat perlu pendidikan pajak bisa diberikan ke sekolah-sekolah agar masyarakat belajar pentingnya pajak sejak dini. Edukasi, sosialisasi, pemahaman mengenai pajak harus dilakukan bahkan sejak dini. Seharusnya pendidikan mengenai ketatanegaraan, kewarganegaraan, atau kecintaan terhadap negara kita sendiri harus dalam satu nafas dengan kewajiban untuk membayar pajak, karena itu adalah bentuk bernegara yang paling konsisten dan paling mampu untuk menjaga kepentingan bersama, tegasnya.